buat teman-teman di rumah dan sahabat di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak. Nah, bersama Kang Didin dan juga Dodi akan menemani sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan mendongeng dan menemani teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Aduh, lagi batuk terus nih. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semangat. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Nanti dijawab, angkat tangannya sambil katakan baik. Oke, siap. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Hai teman-teman, apa kabar semua? Hai teman-teman, apa kabar? Baik. Teman-teman yang baik, yang kabarnya selalu sehat dan juga tetap ceria. Hari ini Dodi sangat bahagia karena makannya banyak sehingga jadi kuat. Aku kan yang kuat. Nah, makannya banyak jadi kuat. Kalau mau kuat ya olahraga lah. Tadi dia mengatakan kuat. Iya, tadi aku bilang aku anak kuat. Wah, jadi ingat hari ini Kang Didin pengen mendongeng dengan sebuah judul Siapa yang lebih kuat? Maksudnya yang lebih kuat apa nih Kang Didin? Ya lebih kuat segalanya. Tenaganya, kemudian kuat makannya, dan kuat ketika belajar untuk berpikir. Wah, siapa ya? Jangan-jangan aku jawabannya. Teman-teman, hari ini dongengnya tentang seekor binatang. Punya taring, giginya runcing, kukunya panjang, dia bertaring. Kira-kira binatang siapa ya? Ayo tebak, binatang apa? Punya mulut, punya telinga, punya kuku yang panjang, punya taring panjang. Coba sebutkan binatang apa? Aku tahu, binatang buas. Oh, kurang tepat kalau jawabnya binatang buas. Sebutkan binatang apa? Rambutnya dia panjang, ada di hutan Raja Rimba. Ayo sebutkan. Wah. Kalau Raja Rimba sih Dodi tahu Kang Didin. Pasti jawabannya adalah lupa nih. Namanya singa. Nah, betul sekali. Siapa yang tadi menjawab singa? Hebat. Ternyata singa dia
bertanya kepada serigala. Nanya apa? Pasti nanya makanan kesukaan. Bukan, tapi nanya siapa yang paling kuat. Nah, jadi penasaran. Jawabannya siapa ya? Nah, kalau teman-teman penasaran, saksikan yuk Dongeng Anak bersama Kang Didin dan juga Dodi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan yang rindang, hiduplah aneka satwa. Diceritakan ada 2 ekor binatang yang sedang asik bercengkrama. Dia adalah si Raja Rimba. Aku adalah singa si Raja Rimba. Aku singa, kukuku panjang, gigiku bertaring. Wow. Teman-teman, ayo jadi singa. Tangannya begini, lalu mulutnya wow. 1, 2, 3. Wow, wow. Aku juga bisa coba. Wow, wow. Kurang serem. Coba ulangi. Wow, wow. Aduh, gimana sih jadi singa? Coba teman-teman, dibuat lebih serem lagi. Wow, matanya merem, sama-sama begini cakarnya. Wow. Coba. Aku teman-teman. Wow. Ya, gak serem. Malah lucu. Nah, teman-teman, bagaimana suara bebek? Wek, wek. Bagaimana suara kucing? Miang. Bagaimana suara kambing? Bagaimana suara singa? Wow. Nah, seekor singa dia bercengkrama di tengah hutan dengan seekor binatang. Binatang apa itu? Pasti ayam goreng. Kok ayam goreng? Bukanlah, masa ayam goreng. Binatang apa Kang Didin? Itu namanya binatang serigala. Serigala. Iya, teman-teman tahu kan suara serigala? Iya, sekarang aku jadi tahu suara serigala. Nah, seekor serigala dan singa mereka sedang duduk asik di bawah pohon yang rindang. Lalu serigala ditanya oleh singa. Serigala, aku mau bertanya. Bertanya apa, singa? Siapakah yang paling kuat di sini? Walaupun aku tahu, aku pastilah jawabannya. Karena aku kuat, tenagaku, makanku, taring-taringku juga kuat. Tapi apa? Tapi aku ragu. Wah, singa ragu bahwa dia binatang yang paling kuat. Kira-kira ada nggak ya? Aku ragu. Jangan-jangan ada yang lain di dunia ini yang lebih kuat dariku. Ada. Dia adalah aku. Loh, maksudnya kamu lebih kuat? Iya, aku lebih kuat menahan lapar dan tidak pernah mandi 1 tahun.
Itu namanya jorok, bukannya kuat. Iya, aku kuat menerima penderitaan. Aneh, bukan begitu. Maksudnya kuat tenaganya, makannya, larinya, dan banyak hal. Sepertinya engkau ragu, wahai singa. Iya, aku ragu. Jangan-jangan ada di dunia ini yang lebih kuat dariku. Aku penasaran. Baiklah, apakah harus aku jujur padamu, wahai singa? Berjujurlah, jujurlah kau katakan padaku, wahai serigala sahabatku. Seandainya serigala jujur padamu, wahai singa, apakah engkau akan sakit hati? Wah, tak mungkin, gak mungkin singa sakit hati karena kejujuranmu. Bukankah jujur itu lebih penting dan sangat mulia? Baik, akan kukatakan. Siapakah yang paling kuat di dunia ini? Teman-teman, singa penasaran akan jawaban dari serigala yang bertanya, siapa yang paling kuat di dunia ini? Akhirnya serigala pun menarik napas dan menghembuskannya pelan-pelan. Ikuti sama-sama yuk. Akhirnya serigala menarik napas dan menghembuskannya pelan-pelan. Seketika itu singa penasaran. Katakan serigala, jangan kau tutup-tutupi. Aku lebih senang kau jujur. Baiklah, jika engkau pengen tahu siapakah yang paling kuat di dunia ini, Aduh, ayo dong, jangan muter-muter terus. Aku jadi penasaran. Teman-teman juga yang di rumah pasti penasaran. Kira-kira siapa yang lebih kuat dibanding singa? nah, singa semakin penasaran. Alhasil, serigala mengatakan bahwa Tuhan menciptakan makhluknya ada yang lebih kuat dibanding serigala. Ya siapa? Sebutkan. Dia adalah manusia. Wah, manusia? Serigala terkejut saat dia mengetahui jawabannya. Singa matanya langsung melotot karena ada yang lain yang kuat selain dirinya. Kau katakan manusia? Iya, yang lebih kuat darimu ada, namanya manusia. Wah, manusia itu apa ya? Manusia adalah selain binatang seperti kita. Wah, apakah dia ada? Ya ada lah. Contohnya Kang Didin. Dan juga ada teman-teman. Ada Budi. Ada yang namanya Ucok. Ada yang namanya Elizabeth. Terus ada yang namanya Rudi. Itu disebut manusia. Gimana sih singa? Masih penasaran ya? Iya, aku masih penasaran. Seperti apakah manusia itu? Kalau ada, bisakah aku bertemu dengannya? Singa penasaran dan dia pengen sekali bertemu dengan yang namanya manusia. Alhasil, singa pun berangkat ditemani oleh serigala mencari Di mana letaknya manusia berada? Di kota, di desa, dan juga di rumah di
kampung di kota semua ada manusia. Bener sekali teman-teman. Alhasil singa berduyun-duyun. Dia meninggalkan hutan dengan serigala mencari keberadaan manusia. Sesampainya di sebuah desa, serigala pun duduk di bawah pohon jambu. Dengan mata yang melotot, singa pun ikut duduk di samping serigala. Wah, nunggu siapa ya? Jangan-jangan nunggu tukang bakso. Dia pasti makan bakso. Atau mau beli martabak. Seperti makananku. Aku semakin penasaran di mana ada manusia di sini. Singa menunggu. Serigala mendampingi. Beberapa menit kemudian muncullah sosok manusia kecil. Wah, ada anak-anak ya? Iya, betul. Manusia kecil itu anak-anak. Wah, lagi ngapain? Lagi main bola. Anak itu sedang menendang bola. Bolanya menggelundung, dia lari dan ditangkap lalu ditendang lagi. Wah, seperti itukah rupanya manusia? Betul, itu namanya manusia. Kok badannya kecil, tapi pandai berlari, pandai menendang. Benda apa itu? Itu namanya bola. Tapi itu manusia saat kecil. Maksudnya belum dewasa begitu ya? Iya. Alhasil singa pun penasaran. Karena yang dijumpainya manusia kecil. Atau biasa kita sebut anak-anak. Seperti teman-teman di rumah. Dan seperti aku, anak-anak rajin makan, suka bermain. Dodi bukan anak-anak. Dodi itu tetap saja sebuah boneka. Tapi kan aku boneka terkenal. Maksudnya? Mendampingi teman-teman, berjumpa dengan teman-teman di rumah, di acara dongeng anak. Aku pasti terkenal, aku viral. Kepedean. Teman-teman, singa penasaran saat mengetahui ada anak kecil dan dia menunggu. 1 menit belum jumpa. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit kemudian datang lagi. Ternyata yang datang itu nenek-nenek. Wah, kok beot? Kakinya ada 2, tapi dia membawa tongkat. Itu manusia ketika sudah tua. Kok keriput ya? Ya iya. Saat kecil dia belum tinggi. Tapi setelah besar, manusia itu akan keriput. Disebutnya nenek-nenek. Oh, jadi itu manusia nenek-nenek. Nenek aku kan nggak keriput karena dia suka perawatan. Nenek-nenek teman-teman juga pasti suka perawatan, suka facial, suka potong rambut dan juga suka make up. Waduh, teman-teman, singa penasaran saat berjumpa dengan nenek-nenek. Ternyata nenek itu membawa kayu bakar. Diangkatlah kayu bakar tersebut. Dia berjalan dengan letih. Berjalan dengan susah payah. Nenek, ayo, nenek, semangat, semangat.
Teman-teman di rumah, ayo dong beri tepuk tangan dan teriak, nenek semangat, nenek semangat. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nenek semangat, nenek semangat. Serigala menerangkan pada singa. Dia adalah nenek yang pekerja keras. Walaupun sudah tua, walaupun sudah keriput, tenaganya tidak sekuat dulu lagi. Ketika anak-anak jadi besar dan tenaganya kuat. Tapi saat sudah tua, tenaganya tidak sekuat dulu. Jadi sebenarnya manusia yang mana yang kuat? Serigala, ayo tunjukkan padaku. Aduh, singa semakin penasaran. Teman-teman, singa semakin penasaran. Seperti apa manusia yang kuat itu? Duh, aku juga penasaran. Seperti apa ya? Alhasil, 1 jam kemudian. Muncullah dari ujung kampung serigala dan juga singa. Dia mengendap-endap, tidak mau keberadaannya diketahui oleh manusia tadi. Siapa itu? Yang muncul adalah Manusia dewasa ya? iya, manusia dewasa. Tapi yang datang ke tengah hutan, dia adalah seorang pemuda berbadan kekar dan pemburu binatang. Wah, jadi pemburu binatang menghampiri mereka berdua. Iya, yang mereka sih sebenarnya mau mencari buruan ke tengah hutan. Tanpa diketahui, singa dengan rasa penasaran, Aku mau coba. Aku akan dekati manusia yang kuat itu, manusia yang hebat itu. Apakah dia bisa dikalahkan? alhasil dengan sekuat tenaga singa itu lompat. Wah, mau ngapain tuh singa? Dia menerkam si pemburu. Waduh, singa menerkam pemburu binatang. Iya, singa itu menerkam pemburu. Alhasil, tangan sang pemburu kecakar oleh kukunya singa. Pemburu terkejut, ada singa yang menyerang. Karena singa penasaran. Jangan-jangan serigala bohong sama singa. Kalau serigala mengatakan bahwa yang paling kuat bukan singa, melainkan manusia. Singa pun pengen tahu seberapa kuat manusia itu. Wah, jadi singa menyerang pemburu hanya ingin mengetahui kekuatan ya? Iya, betul. Singa pengen mengetes kekuatannya. Alhasil, tangan pemburu dicakar dan singa itu mengaum. Wow, hai manusia, apakah kau lebih kuat dibandingku? Manusia itu terkejut karena dia terdesak. Hampir saja singa giginya yang panjang kan bertaring singa itu. Hendak menggigit tangan si pemburu. Pemburu dia ingin menyelamatkan dirinya. Dia ingin membela dirinya. Lalu diambillah dari celananya. Dia mencabut sabuk karena membela diri. Alhasil dia lemparkan sabuk itu dan Singa kena sabuk si pemburu. iya,
Seketika itu teman-teman tahu kan sabuk? Atasnya ada yang terbuat dari besi. Ada yang berat pokoknya. Betul, sabuk itu lalu mengenai kepala singa. Aduh, aduh. Singa mengadu, dia merasakan sakit dan kemudian singa itu menyerang. Lalu pemburu itu jongkok. Seketika singa terpelosok. Hei, lagi-lagi saat si pemburu itu diserang singa, lalu dia mengambil benda yang ada di dalam tasnya, yaitu sebuah balok kecil untuk melindungi dirinya. Sang pemburu mengambil balok itu dan melemparkan ke singa. Seketika singa merasakan kesakitan. Wah, aduh, tolong. Singa pun lari. Alhasil serigala hanya tersenyum menyaksikan singa yang kepalanya benjol karena dia pengen tahu kekuatan manusia. Wah, jadi sekarang singa sudah tahu ya dan merasakan bahwa yang hebat itu selain singa namanya manusia. Betul teman-teman. Singa kabur. Dia lari dan saat berhenti singa pun mengusap-ngusap kepalanya karena sakit, kena hantaman sabuk dan juga kena balok kayu. Kepalanya benjol. Singa pun menangis, meneteskan air mata. Dan dia juga mengakui ternyata yang lebih hebat itu manusia. Dia punya kekuatan, dia juga punya akal. Sehingga saat manusia itu terancam maka dia membela diri. Wah, ya. Sekarang singa jadi sadar ada yang lebih kuat ya Kang Didin. Betul teman-teman. Itulah dongeng Kang Didin dengan judul Siapa yang Lebih Kuat. Ternyata jawabannya adalah Manusia, dia punya akal. Manusia, dia pandai berpikir. Manusia, dia rajin belajar. Manusia, dia rajin bekerja. Dia hebat, dia kuat, namanya manusia. Teman-teman semuanya, ayo belajar dan bekerja keras karena manusia adalah orang cerdas. Sampai jumpa pada dongeng yang selanjutnya. Dadah. Teman-teman di seluruh Indonesia, seru banget ya. Singa saking penasarannya pengen tahu kekuatannya diadu dengan manusia. Kalau aku sih takut ketemu singa. Wah, lari. Gak usah lari, namanya juga dongeng. Serigala akhirnya senyum tuh karena singa pun mempercayai bahwa ada yang lebih hebat dibanding dirinya, yang seekor hewan yang memiliki kuku panjang dan juga taring. Dia adalah Kita manusia. iya, manusia itu lebih hebat karena Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita akal pikiran,
memberikan kita hati, sehingga gunakan akal itu. Latih kecerdasan itu dengan apa? Rajin belajar. Ya, rajin belajar. Gunakan fisik yang kuat dengan rajin. Berolahraga. Betul kan Kang Didin? Betul. Jadi kalau kalian nih teman-teman di rumah rajin bekerja, rajin berolahraga dan makanan yang sehat, maka kalian akan menjadi kuat. Ditambah punya akal pikiran, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Berpikir yang cerdas dan juga Kita akan jadi orang sukses di kemudian hari. Nah teman-teman, ingat ya, kecerdasan itu akan tumbuh menjadi lebih hebat. Asalkan kalian rajin belajar. ya, dengan rajin belajar kita akan semakin pandai. Dengan rajin bekerja kita akan semakin menjadi kaya. Dengan menjaga kebersihan kita akan menjadi sehat. Manusia makhluk Tuhan yang mulia karena diberikan akal pikiran dan juga hati di dalamnya. Teman-teman, saksikan terus Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.